Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah ahkamus safar, hukum-hukum terkait dengan masalah bepergian jauh. Maka di antara ketentuan berkaitan dengan safar atau perjalanan jauh adalah satu hal yang sangat mungkin sering kita dengar, yaitu mengqashar sholat. Maka dalam Islam terdapat syariat yang namanya mengqashar sholat. Mengqashar itu artinya meringkas, meringkas sholat. Dan sholat yang bisa diringkas hanyalah sholat yang jumlah aslinya 4 rakaat. Itu sholat duhur, asar, dan isya. Maka diringkas jadi dari 4 menjadi 2. Dan tidak ada qashar salat untuk salat subuh. Subuhnya tinggal 1 rakaat misalnya. Atau mengqashar salat, tidak ada qashar salat untuk salat maghrib jadi 1,5. Karena separuh, 1,5-nya gimana? Tidak bisa. Maka mengqashar salat atau meringkas salat yang 4 rakaat adalah satu hal yang diajarkan dalam ajaran Islam berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Dalil Al-Quran adalah surat An-Nisa ayat yang ke-101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru." Jika kalian mengadakan perjalanan di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun, maka tidaklah mengapa bagi kalian, alias boleh kalian mengqashar salat jika kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Maka dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk mengqashar salat dalam rangka perjalanan jauh dan diiringi kekhawatiran diserang oleh orang kafir. Nah, bagaimanakah kondisinya jika tidak diserang orang kafir dan tidak ada kekhawatiran diserang orang kafir karena kondisi telah aman? Maka hal ini cukup menggelitik dalam pikiran banyak orang. Di antaranya adalah Ya'la bin Umayyah, seorang tabi'in. Beliau bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang surat An-Nisa ayat yang ke-101 dan bertanya, sekarang orang Islam sudah aman, tidak khawatir serangan orang kafir, itu gimana? Masih boleh qashar salat apa enggak? Karena qashar salat di Al-Quran dikaitkan dengan kalau khawatir diserang orang kafir. Nah, kalau sudah aman, tentram, gak khawatir diserang orang kafir, apakah tetap ada keringanan untuk mengerjakan atau keringanan untuk mengqashar salat? Maka jawaban Umar bin Khattab, dulu saya juga heran sama persis dengan keherananmu. Lalu hal ini kutanyakan kepada Nabi SAW, gimana kita sekarang di mana kondisi sudah aman? Maka Nabi SAW bersabda, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu." Qashar salat adalah sedekah Allah untuk kalian, maka adalah kalian menerima sedekah yang Allah berikan. Disebutkan oleh Muslim. Maka hadis ini di antara sekian bukti bahasanya kita tidak bisa memahami Al-Quran tanpa hadis. Maka orang yang ingkar dengan Al-Quran, ingkar dengan hadis dan cuma mau beramal dengan Al-Quran saja, maka dia akan punya pendapat-pendapat yang aneh.
Kalau orang itu cuma mau nerima Quran, nggak mau pakai hadis, maka konsekuensinya apa? Kalau baca surat An-Nisa ayat yang ke-101, kalau tidak dalam kondisi takut diserang musuh, maka tidak boleh mengqashar sholat. Mengqashar sholat syaratnya 2 kalau menurut An-Nisa. 101 safar, bepergian, kemudian yang kedua takut diserang orang kafir. Itu isi ayat An-Nisa 101. Dalil yang menjelaskan bahasanya kalau kondisinya cuma bepergian jauh namun tidak khawatir diserang oleh orang kafir, dalil yang menjelaskan tetap boleh qashar adalah hadis. Maka hadis menjelaskan orang yang bepergian jauh mau dalam situasi perang takut diserang orang kafir atau situasi aman sama saja boleh qashar. Itu keterangannya ada di hadis. Kalau keterangan dalam Al-Quran itu syaratnya 2, bepergian jauh dan khawatir diserang orang kafir alias situasi perang. Nah, kalau situasi aman kayak di tempat kita di Indonesia secara umum, maka ya berarti kalau orang itu pakai Al-Quran nggak mau pakai hadis, tidak ada qashar di sini. Ya, maka ini diantara sekian bukti yang menunjukkan orang tidak bisa memahami Al-Quran dengan benar kecuali jika kecuali jika mengacu dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalil hadis banyak sekali riwayat yang menceritakan kalau Rasulullah selalu mengqashar sholat baik dalam perjalanan haji, umrah ataupun peperangan. Semisal yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar, aku menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak keadaan. Maka ketika beliau bepergian tidak pernah salat lebih dari, yaitu salat fardu lebih dari 2 rakaat, yaitu untuk salat yang 4 rakaat. Demikian juga ketika aku menemani Abu Bakar, Umar dan Utsman juga semacam itu. Maka kata sahabat Abdullah bin Umar, kalau Nabi bepergian ya, bisa dipastikan beliau sholatnya selalu qashar. Demikian juga sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ibunda Aisyah radhiallahu anha menceritakan pada saat pertama kali sholat itu diwajibkan semuanya 2 rakaat. Ketika Isra Mi'raj, sepulang dari Isra dan Mi'raj, maka kaum muslimin punya kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, sholat ketika itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kecuali sholat maghrib, maka subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Itu pertama kali aturan masalah sholat. Kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka rakaat sholat aturannya diubah, yang 2 tadi menjadi 4 kecuali subuh. Namun yang Nabi perintahkan, kalau orang itu setelah Nabi di Madinah, yang Nabi perintahkan ketika orang itu dalam perjalanan untuk mengerjakan sholat sebagaimana aturan sholat ketika masih di Mekah. Nabi perintahkan supaya seperti dulu kalau bepergian, subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 2 rakaat. Maka ketika Nabi pindah ke kota Madinah, maka terdapat perubahan, yang semula 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Ilal maghrib, kecuali salat maghrib tidak diubah 3 rakaat sejak masa Mekah, karena dia adalah witirnya siang. Demikian juga salat subuh itu tidak berubah menjadi 4,
Karena kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh beliau memanjangkan bacaan. Kebiasaan Nabi kata sholat subuh dalam satu rakaat beliau membaca 80 sampai 100 ayat dalam satu rakaat. Surat Yasin itu 83 ayat. Itu kurang lebih untuk satu rakaat. Untuk rakaat kedua semisal itu. Nah, itulah yang memotivasi kenapa subuh tidak ditambahin menjadi 4 rakaat. Namun tetap 2 rakaat. Kemudian dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Abbas, beliau menceritakan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat atas nabi kalian ketika tidak bepergian 4 rakaat, ketika bepergian 2 rakaat, dan ketika khauf dalam peperangan cukup 1 rakaat. Maka meringkas salat itu bisa kita bagi menjadi 2 macam. Meringkas jumlah rakaat salat dan meringkas rukun salat. Meringkas rakaat dan meringkas rukun. Meringkas rakaat itu sebabnya safar, sebabnya bepergian. Sedangkan meringkas rukun salat itu sebabnya perang. Karena dalam meringkas rakaat sudah jelas, saya kira 4 rakaat jadi 2 rakaat itu meringkas rakaat. Kemudian meringkas rukun, ada kelonggaran dalam masalah mengerjakan rukun. Ada kelonggaran dalam masalah mengerjakan rukun sholat. Itu kelonggarannya meringkas rukun di sini ada dalam peperangan. Ketika orang itu dalam kondisi perang, waktu sholat tiba dan khawatir perang belum selesai sampai waktu berakhir, maka tetap sholat. Namun ya rukuknya sebisanya, sambil bawa senjata, sambil lari. Boleh sholatnya sambil lari, namun sholat itu dalam kondisi perang. Rukuknya seenaknya, cuma nunduk segini sambil nembak, itu sah. Ini meringkas rukun. Untuk sholat fardu, maka meringkas rukun itu hanya ada dalam kondisi perang. Maka bisa semampunya, sebisanya, sambil lari, sambil berjalan, sambil naik kendaraan, itu bisa mengerjakan salat sebisanya. Ini yang dimaksud dengan meringkas rukun. Nah, ketika orang itu perang namun perangnya tidak safar. Ketika orang itu perang namun perangnya tidak safar, maka yang berlaku adalah mengqashar rukun tanpa mengqashar rakaat. Kemudian yang kedua, jika orang itu dalam safar namun tidak dalam perang. Orang itu dalam safar namun tidak dalam perang, maka apa? Mengqashar. Apa jawabannya? Mengqashar rakaat namun tidak boleh mengqashar rukun. Maka rukuk harus seperti biasa, sujud harus seperti dalam kondisi normal. Tidak boleh sholat sambil jalan. Kalau safar namun tidak perang, tidak boleh sholat sambil jalan-jalan, sambil lari sholat, tidak boleh. Karena safar dan dia tidak perang. Maka cuma boleh qashar rakaat, namun tidak boleh qashar meringkas rukun. Kemudian kalau safar dan dalam rangka perang, maka jika perang belum berkecamuk, cuma meringkas
Nah, ya, maka sholat tetap cuma qashar, cuma tetap 2 rakaat. Maka kalau dalam rangka perang, safar dalam rangka perang, maka di sana ada qashar rakaat dan qashar rukun. Berapa qasharnya? Berapa qasharnya? Kalau belum berkecamuk perang, qasharnya 4 jadi 2. Qasharnya 4 jadi 2. Namun terdapat banyak kelonggaran dalam masalah rukun. Terdapat banyak kelonggaran dalam masalah mengerjakan rukun sholat. Tapi kalau perang sudah berkecamuk, maka semua sholat 1 rakaat. Kalau perang sudah berkecamuk, itu sholatnya di qashar kuadrat cuma 1 rakaat, dan di qashar rukunnya maka sholatnya sambil lari. Sholatnya sambil lari. Cukup 1 rakaat sambil lari lagi, sambil berkendaraan lagi. Sebagaimana kata Ibnu Abbas tadi, wa fil khawfi rak'atan, dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi perang, maka sholatnya cukup 1 rakaat. Kemudian dalil yang lain yang ketiga tentang masalah adanya syariat mengqashar salat adalah kesepakatan ulama. Maka ulama sepakat orang yang mengadakan perjalanan boleh untuk mengqashar salat, baik perjalanan tersebut dalam rangka haji, umroh, jihad ataupun yang lainnya. Maka diperkenankan untuk mengqashar salat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan mereka para ulama juga sepakat salat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Salat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Kemudian poin berikutnya adalah apa hukum mengqashar salat dalam safar. Gimana kalau ada seorang musafir namun salatnya nggak qashar? Dosa apa tidak? Tentang hukum qashar salat bagi musafir, sebagai wawasan perlu diketahui bahasanya ada 5 pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan musafir lawan dari qashar itu tamam. Lawan dari qashar itu tamam. Tamam itu artinya sempurna. Sempurna itu artinya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Nanti saya akan pakai istilah tamam. Jadi kalau yang dimaksud dengan tamam itu artinya tidak qashar. Artinya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Itu tamam. Tamam itu artinya sempurna. Pendapat pertama mengatakan musafir itu lebih baik tamam daripada qashar. Malah lebih baik tamam daripada qashar. Pendapat kedua mengatakan tamam sama qashar sama saja. Tidak ada yang lebih baik. Ya tamam silahkan, qashar silahkan. Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga mengatakan qashar lebih baik daripada tamam. Qashar lebih baik daripada tamam. Gimana kalau saya tamam? Boleh. Gimana kalau saya qashar? Boleh, dan itu yang lebih baik. Namun jika tamam boleh, boleh dan tidak makruh, cuma boleh. Boleh namun tidak makruh. Ini pendapat yang ketiga. Qashar itu lebih baik, tamam mubah. Pendapat yang keempat mengatakan qashar wajib. Musafir kok tamam dosa.
musafir kok zuhurnya 4 rakaat itu dosa. Ayo, sholat dosa ya. Ada orang sholat dosa. Niatnya baik pada. Niatnya jahat ini. Orang zuhur 4 rakaat menurut pendapat yang keempat tuh dihukumi dosa. Sholat loh. Ini nggak mabuk ini, sholat. Nah, ini sholat namun dosa. Maka pendapat yang keempat tadi mengatakan qashar hukumnya wajib, tidak qashar haram. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kelima adalah pendapat yang paling kuat. Mengqashar salat dianjurkan, tamam qashar dianjurkan, tamam makruh. Qashar sunnah, tamamnya makruh. Untuk siapa? Musafir. Kalau pendapat ketiga tadi, qashar lebih baik alias sunnah, tamam mubah. Kalau pendapat yang kelima, qashar sunnah dalam pengertian dianjurkan, tamam makruh. Pendapat yang kelima. Kalau pendapat yang ketiga, bedanya dengan pendapat yang ketiga. Kalau pendapat yang ketiga, qashar sunnah, tamam mubah. Kalau itu pendapat yang ketiga. Kalau pendapat yang kelima, dan ini pendapat yang paling kuat, qashar sunnah dianjurkan, tamam makruh hukumnya. Maka kesimpulannya, kesimpulan hukum qashar untuk ini hukum asal qashar untuk musafir. Artinya dalam kondisi tertentu nanti akan kita bahas musafir wajib tamam. Tapi dalam sikon tertentu. Jika tidak berada dalam sikon tertentu maka berlaku hukum ini. Sikon tertentu tadi adalah ketika musafir makmum dengan mukim. Musafir bermakmum dengan mukim, maka wajib tamam meskipun telat, meskipun masbuk. Meskipun masbuk. Kalau dia mampir di masjid, satu masjid, kemudian di masjid tersebut ada sholat isya, dia masuk ke masjid itu dah telat 2 rakaat, maka setelah imam salam dia harus nambah 2 rakaat karena wajib tamam. Tidak boleh, wah saya musafir, imam salam saya ikut salam. Imam salam ikut salam, loh saya kan kosong. Nah, namun dalam situasi ini ketika musafir itu makmum sama bermakmum dengan mukim, maka dia wajib, menurut pendapat yang paling kuat, dia wajib tamam meskipun masbuk. Meskipun masbuk. Maka kesimpulan tentang hukum qashar bagi musafir yang benar, yang kuat, pendapat yang kelima, qashar dianjurkan, tamam hukumnya makruh. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Sehingga Allah suka kalau orang itu mengambil rukhsah, keringanan-keringanan hukum yang Allah berikan dalam kondisi-kondisi tertentu, sebagaimana Allah benci kalau orang itu bermaksiat dan durhaka kepada Allah. Sehingga karena tidak wajib dan karena qashar itu dianjurkan, maka jika musafir menunaikan sholat yang 4 rakaat itu tetap 4 rakaat, maka sholatnya tetap sah. Namun dia meninggalkan sesuatu yang utama, bahkan melakukan hal yang makruh.
Apa dalil kalau mengqashar salat tidak wajib? Apa dalilnya? Karena dalil ulama, dalilnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan mengqashar salat itu wajib, tidak qashar dosa, itu sebenarnya cukup kuat juga. Karena terdapat banyak dalil yang memerintahkan untuk qashar. Sehingga jika kita katakan yang benar itu tidak wajib namun dianjurkan, maka apa alasan kalau itu tidak wajib? Jawabannya ada dua alasan. Jawabannya ada dua alasan. Dua alasan yang mendasar kenapa kita tidak memilih pendapat Imam Abu Hanifah yang mewajibkan qashar. Alasan yang pertama adalah karena Ibunda Aisyah setelah wafatnya Nabi sekalipun ketika beliau safar, beliau tidak mengqashar salat. Maka seandainya mengqashar salat itu wajib dan Nabi wajibkan, tentu Aisyah sebagai orang yang paling dekat dengan Nabi tahu hukum ini. Jelas mengerti, dia sering bepergian bersama Nabi. Dan ternyata beliau tidak qashar. Alasan yang kedua adalah Khalifah Utsman. Ketika beliau di Mina haji pada rumah beliau Madinah, ketika beliau di Mina dalam rangka haji, beliau tidak qashar. Itu dua alasan kenapa kita katakan qashar tidak wajib. Meskipun kita katakan bahasanya mencontoh apa yang Nabi lakukan dalam safar-safar beliau, itulah yang lebih baik. Sehingga kesimpulannya mengqashar salat menurut pendapat yang paling kuat hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, satu hal yang dianjurkan dan sangat-sangat dianjurkan. Tadi di antara alasannya adalah karena Ibunda Aisyah setelah Nabi wafat, ketika beliau safar, beliau tidak mengqashar salat. Alasan beliau kenapa beliau tidak mengqashar salat ketika ditanyai, karena beliau tidak merasa keberatan untuk tamat. Saya nggak repot kok kalau tamat. Saya nggak repot kok kalau tamat. Maka saya tamat. Dan tidak ada satupun sahabat yang menyalahkan perbuatan Aisyah. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama bahasanya Aisyah adalah termasuk orang yang paling mengenal Islam, paling paham tentang hukum, dan beliau dekat dengan Nabi. Maka seandainya beliau menyadari bahasanya Nabi mewajibkan qashar, tentu beliau tidak akan berbuat demikian. Kemudian poin bahasan berikutnya adalah jika orang itu kelupaan atau ketiduran sholat ketika safar, ingatnya atau bangunnya sudah tidak lagi safar. Dia misalnya perjalanan malam, pulang balik ke rumahnya, subuh nggak bangun, bangun dah terang, dah sampai rumah atau dah hampir sampai. Kalau subuh jelas ya nggak perlu qashar ya. Misalnya sholat duhur atau sholat isya misalnya ya, yang agak dekat misalnya sholat isya, maka dia sholat isya kelupaan atau ketiduran dan sampai rumah, itu jelas setelah ingat wajib sholat. Setelah ingat wajib sholat. Nah, sholatnya itu qashar atau tamat. Maka detail dalam masalah ini, rincian dalam masalah ini kita bagi menjadi 4 bagian. Lupa sholat dalam safar
Yang pertama adalah lupa salat dalam safar dan ingat juga masih safar, maka qadha salat secara qasar. Ini perjalanan jauh 3 hari di jalan, naik kapal. Ada yang salat yang kelupaan, ada salat duhur kelupaan. Kemarin belum sholat duhur, sekarang ingat dan ini masih di kapal perjalanan menuju Sulawesi atau yang lain. Maka begitu ingat, sholat yang duhur kemarin diqadha dan qadhanya juga qasar. Cukup 2 rakaat. Yang kedua, lupa sholat dalam kondisi mukim dan ingat juga dalam kondisi masih mukim, maka qadha sholatnya adalah tamam dan tidak qasar. Jelas. Orang di rumah karena asik dengan satu hal atau akhirnya sholat duhurnya lupa, ingat-ingat isya baru ingat, tadi duhur belum sholat. Maka ketika itu, maka adalah dia sholat duhur ketika ingat. Dan sholatnya gimana? Ya tentu tamam, karena dia tidak bepergian. Tentu tamam, yaitu duhur 4 rakaat. Yang ketiga, lupa sholat ketika safar, ingat sudah mukim. Ketika safar lupa kalau belum sholat duhur, atau lupa belum sholat isya, ingat-ingat sudah sampai rumah. Ingat-ingat sudah sampai rumah. Maka dalam kondisi ini, untuk kondisi yang ketiga ini ulama berselisih pendapat. Kesimpulannya, pendapat yang paling kuat qadha sholat secara qasar. Ini pendapat, ada 2 pendapat ulama tentang masalah ini. Kalau kelupaan tadi lupa sholat atau ketiduran sholat dalam safar, ingat-ingat atau bangun-bangun sudah tidak lagi safar, maka ada 2 pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat Imam Ahmad, maka qadhanya tamam. Pendapat Imam Malik dan yang lainnya, dan tadi kita sampaikan pendapat yang lebih kuat, qadhanya qasar. Maka menurut pendapat yang paling kuat, kalau orang itu lupa salat dalam kondisi safar, ingatnya setelah mukim, ingatnya dalam kondisi safarnya sudah hilang, status musafirnya sudah hilang karena sudah sampai rumah, atau kondisi safar itu hilang begitu masuk daerahnya, begitu masuk daerahnya, maka kondisi safar dah hilang. Kalau orang tinggal di Jogja, ya, mungkin kalau perjalanan ke Surabaya atau semacam itu, ya kalau dia sekitar sini-sini, ya masuk Kalasan itu dah setelah lewat Prambanan itu dia sudah tidak lagi musafir. Kondisi musafirnya hilang. Maka ketika lupanya ketika safar, ingatnya ketika sudah mukim, status safarnya hilang, maka menurut pendapat yang paling kuat diqadha dalam bentuk qasar. Karena kewajiban dia adalah qasar, atau seharusnya dia mengerjakan salat dalam bentuk qasar. Kemudian yang keempat, lupa salat dalam kondisi mukim dan ingat dalam safar. Ya.
lupa sholatnya ketika mukim, ketika belum berangkat. Ingat-ingat dalam kondisi safar, oh kemarin saya belum sholat asar. Maka dalam kondisi ini dia mengerjakan sholat, dia qadha dengan tamam. Dan ini sepakat ulama bil ijma'. Sampai di sini sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? Ya, monggo Pak. Yeah. Kalau kita menggunakan pesawat atau bus ya, yeah. sholat, sholatnya itu kan untuk menentukan sikap yang terbaik apa? Satu, kita posat di atas armada dengan arah kiblat yang enggak jelas. Atau yang kedua kita menundanya nanti di pemberhentian bus di akhirnya atau di terminal, terus di terminal itu ada pulang kita sholat. Yang kedua, kita sering ya di sholat itu sering banyak jamaah yang handphonenya lupa dimatikan. Terus pada waktu sholat handphone itu bunyi. Itu sikap terbaik itu apa bagi mereka yang handphonenya bunyi? Mengambilnya terus menonaktifkannya atau biarin aja, tidak bereaksi apapun tetapi mengganggu kehusukan jamaah. Ketika kita di atas kendaraan di mana sholat tidak memungkinkan kita kerjakan dengan baik, karena kalau kita sholat dalam kendaraan jadinya kita qasar rukun, jadinya kita mengqasar rukun, rukunnya jadi kena qasar, terkena pengurangan dari yang seharusnya. Maka yang terbaik jika ada tempat pemberhentian dan sholat tersebut secara waktu memungkinkan untuk kita kerjakan di sana karena bisa dijamak takhir misalnya, maka wajib untuk sholat di tempat pemberhentian. Jadi kita ini perjalanan, kita sampai di tempat pemberhentian, boleh jadi terminal atau tempat istirahat. Biasanya bis ini istirahat di tempat tertentu, di rumah makan tertentu. Kalau Eka Jogja Surabaya mesti mampir di Ngawi. Maka jika sholatnya itu adalah sholat yang bisa dijamak, maka wajib untuk sholat di sana. Wajib untuk sholat di sana. Zuhur dengan asar di Ngawi kita asar, masih dapat waktu asar, maka wajib zuhur dan asar dikerjakan di Ngawi. Ketika mau ke Surabaya misalnya. Namun jika sholat tersebut adalah sholat yang tidak memungkinkan untuk dijamak takhir, tidak mungkin untuk dijamak takhir, Isya sama subuh misalnya, tidak mungkin kan untuk dijamak takhir. Tidak mungkin di sholat Isya kita sampai sana subuh, tidak mungkin sholat Isya kita jamak sama subuh, tidak boleh. Isya jamaknya cuma sama pasangannya, sama maghrib. Dia nggak boleh ganti pasangan. Dan pasangan dipasangkan dengan subuh, tidak boleh. Maka dalam kondisi ini maka wajib sholat di atas kendaraan sebisanya. Bukan karena boleh, namun karena itulah pilihan yang paling memungkinkan. Bukan karena boleh, namun karena
itulah pilihan yang paling memungkinkan. Jadi yang namanya pilihan tuh kadang ini dipilih karena itu boleh dipilih, dan boleh jadi kita milih ini dipilih karena inilah yang paling memungkinkan untuk dipilih. Karena pilihan yang lain adalah pilihan yang terlarang. Kalau kita milih isya nanti di tempat sana setelah waktu subuh tiba, ya ini pilihan yang terlarang. Maka dalam kondisi ini, maka dalam masalah sholat, mengerjakan sholat dalam waktunya itu adalah satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau yang lain boleh ditawar. Dalam masalah sholat, waktu sholat itu tidak boleh ditawar-tawar. Tidak boleh sholat kok setelah waktunya berakhir. Itu harga mati, nggak bisa ditawar. Yang lain boleh ditawar. Orang kemudian sholat dalam kondisi diculik orang kemudian diikat, maka tetap sholat meskipun tidak menghadap kiblat. Tetap sholat meskipun tidak bisa berwudu. Karena diikat, maka tetap sholat meskipun tidak berwudu. Tetap sholat meskipun tidak menghadap kiblat. Tetap sholat meskipun telanjang, karena ditelanjangi sama penculik. Tidak bisa ditawar-tawar. Waktu sholat nggak bisa ditawar. Sebelum waktu berakhir Anda harus sholat. Kita harus sholat. Yang lain boleh ditawar. Keadaan tidak memungkinkan, ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua tentang masalah suara HP. Maka ketika kelupaan, maka wajib untuk segera mematikannya. Kalau dimungkinkan cuma dipencet tidak diterima, itu kemudian ada bunyi, nggak kemudian bunyi-bunyi lagi, ya sudah cukup itu. Tapi kalau dikhawatirkan dipencet sekali masih dibel lagi, maka boleh boleh diambil kemudian dimatikan. Boleh diambil kemudian dimatikan, asalkan mengambilnya tidak jauh. Kalau ditaruh di tas, itu ada di pojok sebelah sana, kita harus melangkah 10 kali langkah, ya, tidak boleh. Kan cuma di saku bisa diambil, maka dan dikhawatirkan kalau cuma dipencet nanti bunyi lagi, maka dimatikan, diambil kemudian dimatikan. Kalau bisa tanpa melihatnya, ya, karena sudah ahli biasa megang HP, tanpa melihat HP, tetap melihat tempat sujud, tetap melihat tempat sujud, dia bisa mematikan. Maka matikan HP tanpa melihat HP. Tapi saya yakin ya, di depan saya ini ahli-ahli semua, mematikan HP tanpa HP, tanpa melihat HP. Dan mungkin kalau simbah-simbah yang belum kenal lama sama HP, ya dia nggak bisa matikan, matikan tanpa melihat HP. Yang bisa matikan saja dah untung, ya. Bisa matikan saja dah untung. Ini anak-anak muda yang bisa mematikan tanpa melihat HP, maka wajib mematikan tanpa, dan wajib tanpa melihat HP. Ini cuma diambil, terus dimatikan, kemudian dimasukkan. Tapi kalau yang tidak memungkinkan untuk kecuali melihat, maka ya bolehlah melihat sebentar, sebatas untuk mematikan. Jika dikhawatirkan ini kalau tidak dimatikan akan terus-menerus mengganggunya. Ada yang lain? Dalam jamaah takhir, contohnya maghrib dengan isya, kita mendahulukan yang mana? Wajib urut. Hukum asal sholat urut. Maka wajib urut maghrib sama isya. Di waktu isya maghrib dulu baru isya. Boleh tidak urut dalam beberapa kondisi, ya mungkin bisa kita bahas di pertemuan yang akan datang. Hukum asal sholat
wajib urut. Termasuk di sini jamak takhir itu wajib urut. Namun perlu diketahui jamak itu tidak mesti qasar dan qasar tidak mesti jamak. Dan perlu diketahui bahasanya satu-satunya alasan yang membolehkan qasar adalah safar, sakit atau yang lainnya tetap tidak membolehkan untuk qasar. Tapi kalau jamak lebih longgar, sebabnya lebih banyak. Kalau jamak sebabnya lebih banyak. Dan kalau nanti akan kita bahas sebab-sebab jamak atau yang membolehkan untuk jamak. Namun kalau sebab qasar cuma satu, yaitu safar. Jika tidak ada safar maka tidak ada qasar. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.